أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, apa kabar teman-teman kelas 2? Nah, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan juga rahmatnya, dan juga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta semangat untuk ibadah dengan lebih baik ya. Nah, insya Allah di video kali ini kita akan mempelajari tentang adab makan dan minum. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari ini teman-teman bisa lebih menerapkan tata cara makan dan minum yang sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai saja ya materi yang pertama. Nah, makan dan minum adalah kebutuhan hidup setiap manusia. Setiap hari kita makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air dari langit, dan Allah juga yang menumbuhkan tanaman dengan air hujan tersebut. Tanaman itu menjadi makanan bagi hewan, bagi manusia dan juga yang lainnya ya. Jadi Allah lah yang sudah menurunkan makanan itu dengan adanya hujan, lalu tanah-tanah yang tadinya kering menjadi subur, ada yang ditumbuhi dengan buah-buahan, biji-bijian dan juga sayuran, dan itu yang sering dimakan oleh kita sehari-hari. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, nih ayo kita praktikkan adab makan dan minum dalam Islam. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi teman-teman cuci tuh tangannya dengan bersih, pakai sabun, jangan sampai tangannya masih kotor langsung makan. Lalu yang kedua, duduk dengan baik, tidak lari-lari ya. Apalagi misalnya nih jajan makanan, lalu makannya sambil berjalan. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau bisa cari tempat duduk dan duduk dulu dengan baik. Lalu yang ketiga, membaca basmalah, karena itu adalah doa untuk mengawali makan. Yang keempat, boleh memakai sendok tetapi tidak berisik. Jadi si sendoknya tidak boleh dipukulkan ke piring atau ke gelas yang membuat suaranya itu menjadi sangat bising dan mengganggu orang lain ya. Lalu yang kelima, mengambil makanan yang terdekat. Jadi jangan sampai nih kita malah memperjuangkan untuk mengambil makanan yang jauh karena khawatir itu ada hak untuk orang lain. Lalu yang keenam, mengambil makanan secukupnya. Jadi teman-teman jangan takut kehabisan, ambil saja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita udah makannya nggak banyak nih aku ini, ambil aja secukupnya. Jangan sampai karena makanannya enak takut kehabisan, ambil aja berlebihan ya. Naudzubillahi min dzalik. Lalu yang ketujuh, membaca doa sebelum makan yang tadi. Lalu menggunakan tangan kanan. Yang kedelapannya ya, tidak boleh pakai tangan kiri, karena itulah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Lalu makan dengan tenang. Sebenarnya kalau yang masalah tidak berbicara ini ketika mengunyah. Ketika mengunyahnya tidak boleh berbicara, tapi ketika kita sedang tidak mengunyah itu boleh. Meskipun sedang proses makan, kita boleh berbicara dulu, tapi tidak kelamaan, bicaranya sedikit-sedikit aja ya. Karena itu untuk menghangatkan suasana ketika makan bersama keluarga ataupun teman ya. Tapi jangan sampai saling meledek ketika makan itu ya. Lalu tidak menyisakan makanan. Nah, ini yang kebanyakan dilakukan oleh orang ya, ketika makan disisakan tuh, kadang-kadang nasinya ada beberapa, kalau Sundanya itu remeh ya. Remeh-remehnya tuh cukup banyak, padahal Nabi itu kalau makan sampai ke yang paling kecil sampai bersih piringnya itu ya. Jadi kita juga harus meniru itu. Tapi kalau ada makanan yang kira-kira berbahaya kalau dihabiskan semua seperti sambal atau yang lainnya, maka itu boleh tidak dimakan dihabiskan. Tapi berarti apa solusinya? Kita tidak boleh mengambil berlebihan, secukup saja ya. Lalu yang ke-11, berdoa sesudah makan. Nah, biar apa? Biar kita diampuni, karena selama makan kita tidak tahu tuh apakah ada kesalahan yang kita lakukan ataupun tidak. Lalu yang ke-12, mencuci tangan setelah makan.
Nah, jadi tidak boleh tuh kalau udah makan, misalnya pakai tangan, itu langsung main atau megang-megang yang apa? Misalnya megang kepala atau bermain langsung memegang boneka atau mainan yang lainnya itu tidak boleh karena bisa mengotori barang-barang tersebut atau ke lantai. Kan kita harus menjaga kebersihan ya, jangan sampai orang tua kita sudah beres-beres, sudah nyapu, sudah ngepel, ini beres makan pakai tangan, si tangannya belum dicuci dan megang kemana-mana, ke keramik, ke lantai, ke tembok, itu nanti menjadi membuat orang tua sedih. Makanya teman-teman harus mencuci tangan setelah makan. Lalu yang ke-13, berkumur atau menyikat gigi setelah makan. Untuk apa? Kan suka ada yang nyangkut-nyangkut ya, berarti nanti harus membiasakan untuk berkumur atau minimal berkumur atau maksimalnya menyikat gigi setelah makan. Nah, mungkin kalau di pelajaran fikih nanti ada siwak ya, bersiwak. Itu seperti sikat gigi tapi alatnya berbeda. Lalu selanjutnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat makan dan minum. Yang pertama, makan atau minum sambil berdiri. Yang kedua, makan atau minum sambil berjalan. Nah, ini kata Nabi Muhammad, jadi nantinya makanan minumnya kayak setan. Naudzubillah min dzalik. Jadi setan itu makanya pakai tangan kiri dan sambil berdiri, maka kita harus menyelisihi, yaitu dengan duduk dan menggunakan tangan kanan seperti yang tadi ya sebelumnya. Yang ketiga, tidak boleh berebut makanan. Nah, makanya tadi ambillah makanan yang terdekat, jangan mengambil ya jauh. Lalu yang keempat, mencela makanan. Jadi nggak boleh tuh mengejek makanan. Ini mah makanannya nggak enak, pahit segala macam. Wah, jangan ya. Tapi kita tinggal tidak ambil aja. Jadi ketika tidak suka tidak mengambil saja ya. Jangan sampai dicela. Apalagi kan sekarang banyak makanan yang judulnya kayak keripik setan, nasi gila. Oh, naudzubillah min dzalik ya. Hindari tuh untuk memberi nama makanan seperti itu. Lalu makan sambil berbicara atau bergurau. Nah, kalau bergurau jelas tidak boleh ya. Tapi kalau makan sambil berbicara itu maksudnya tidak boleh ketika mengunyah itu kita berbicara. Lalu yang keenam, makan kekenyangan. Nah, ini makanya harus secukupnya ya. Yang ketujuh, menyisakan makanan. Nah, ini naudzubillah min dzalik, tidak boleh menyisa-nyisa makanan karena ini mubadzir dan kesukaannya setan. Ya, jadi kalau ada seorang manusia yang menyisakan makanan, yang senang siapa? Setan. Naudzubillah min dzalik ya. Selanjutnya, nah di sini ada doa sebelum makan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah Bismillah. Jadi cukup ya doa makan itu dengan Bismillah. Lalu bila kita lupa untuk mengucapkan Bismillah di awal makan, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Ini bisa bikin setan muntah. Misalnya kita makan nih lupa nggak bilang Bismillah, itu setan ikut makan. Tapi ketika kita membaca doa Bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka di situ setan akan memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakannya. Tuh, kita bikin muntah aja setannya ya kalau kita lupa baca Bismillah. Lalu doa setelah makan. Nah, ini doa yang dari Nabi SAW. Nanti teman-teman coba hafalkan nih doa yang sesudah makan ini ya. Nanti minta dibimbing oleh ayah dan bundanya. Insya Allah ini doa yang lebih dianjurkan oleh Nabi SAW. Bunyinya seperti apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, nanti teman-teman boleh sama orang tuanya, mau itu ada lantunannya sendiri itu boleh ya. Biar misalnya biar dianggapnya lebih menyenangkan, lebih mudah dihafal, boleh. Silahkan nanti dengan ayah dan bundanya bisa memakai metode apapun.
Lalu artinya di sini segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Tuh, lihat keuntungannya, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, membaca doa setelah makan bisa diampuni dosanya yang telah lalu. Manfaatnya sangat besar ya teman-teman. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan di video kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman tadi ya, tolong diamalkan yang barusan kita pelajari. Jangan sampai kita hanya tahu saja tapi tidak diamalkan ya. Nah, selesai yang bisa Ustadz sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.